Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan, berbeda dengan tingkatan molekul. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Ini adalah sel. Lalu, apa sebenarnya sel? Simak penjelasan berikut ini. Tiap organisme tersusun atas satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, kita tahu bahwa ada monera yang isinya adalah bakteri ataupun ganggang biru yang memiliki sel prokariotik. Berbeda dengan yang protista, jamur, tumbuhan, dan hewan yang semuanya terdiri atas sel eukariotik. Kita perlu tahu bahwa sel prokariotik itu adalah sel yang memiliki nukleus atau inti selnya, tetapi di dalam inti sel itu tidak diselubungi membran inti. Berbeda dengan sel eukariotik. Sel eukariotik ini memiliki inti sel, dan di inti sel itu dibungkus oleh membran inti. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665, abad ke-19. Sel dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu membran sel, nukleus atau inti sel, dan juga sitoplasma. Nah, untuk lebih jelas, kita akan membahas fungsi dan bagian-bagian sel satu persatu. Yang pertama, kita tentu akan membahas membran sel terlebih dahulu. Selaput sel atau membran sel ini merupakan bagian pembungkus sel yang paling luar. Bagian ini berfungsi untuk melakukan pertukaran zat dalam sel dan tentunya juga melindungi seluruh isi sel atau yang disebut juga dengan protoplasma. Membran sel ini bersifat semi-permeable karena hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu yang dapat larut secara difusi ataupun osmosis. Itu adalah membran sel. Bagian dari sel yang kedua itu adalah inti sel atau nukleus. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik seperti DNA dan RNA. Fungsi utama dari inti sel itu adalah memimpin kegiatan di dalam sel dengan cara mengatur fungsi gennya. Di dalam inti sel terdapat anak inti sel atau nukleus yang berfungsi mengatur kinerja inti sel. Nah, bagian yang ketiga, kita tahu bahwa setelah mengenal membran sel, inti sel, ada sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan pengisi ruang antar membran sel dan inti sel. Dan di dalam sitoplasma itu terdapat banyak organel sel. Banyak loh ya. Di antaranya kita akan bahas juga. Bagian organel yang ada di sitoplasma yang pertama ada ribosom. Jadi ribosom itu adalah partikel berbentuk bulat yang berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Bagian ini merupakan organel terkecil di dalam sel. Ribosom ini ada dan melekat sepanjang retikulum endoplasma. Dan ada pula yang bebas atau sifatnya kadang disebut juga dengan soliter. Nah, tadi kan menempel nih di retikulum endoplasma. Apa tuh retikulum endoplasma? Retikulum endoplasma itu merupakan organel yang terdiri atas membran-membran yang tersusun paralel. Terdapat 2 jenis retikulum endoplasma, sering juga disebut dengan RE. Jadi ada RE kasar ataupun RE halus. Retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Fungsi retikulum endoplasma selain sebagai tempat meletaknya ribosom tadi juga untuk melakukan sekresi protein dan juga sekresi lemak. Itu adalah fungsi dari RE. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria mengandung enzim yang dapat melepaskan energi dalam bentuk makanan pada proses respirasi sel. Ingat, respirasi sel. Sehingga mitokondria sering disebut juga dengan powerhouse atau pabrik energinya. Setiap mitokondria mempunyai 2 lapis membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam pada mitokondria berbentuk lipatan yang disebut kristal. Fungsi utamanya mitokondria itu sebagai tadi apa? Respirasi sel. Mitokondria respirasi sel. Selanjutnya ada badan Golgi.
Jadi badan Golgi disebut juga dengan aparatus Golgi. Kadang muncul teks yang namanya aparatus Golgi. Berbentuk tumpukan kantong tipis. Organel ini berfungsi untuk sekresi sel karena bekerjanya itu seperti ginjal. Badan Golgi seperti ginjal. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola adalah rongga sel yang berisi cairan. Bagian sel ini sering ditemukan dalam sel tumbuhan daripada sel hewan, jadi lebih banyak di sel tumbuhan. Vakuola dibedakan juga menjadi dua, ada vakuola makanan dan juga vakuola berdenyut. Kalau vakuola makanan itu fungsinya untuk pencernaan ya. Kalau vakuola berdenyut itu berfungsi untuk alat pengeluaran. Itu bagian-bagian utama. Kalau bagian utama 3 tadi ada membran, inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma ada organel-organel selnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu sahabat ketahui tentang sel tentunya. Sel itu merupakan unit terkecil kehidupan. Di dalam sel terdapat alat penyusun sel atau organelnya ya. Namun organel tersebut tidak disebut sebagai unit terkecilnya sebab organel tidak bisa hidup sendiri. Jadi yang bisa itu adalah satu kesatuan selnya, bukan organelnya ya. Makhluk hidup bersel satu itu juga dapat hidup mandiri loh. Ada loh makhluk hidup bersel satu dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu seperti membutuhkan energi, mineral dan sebagainya. Itu dengan satu sel saja. Umumnya sel berukuran mikroskopis kecil. Namun perlu sahabat tahu bahwa ada yang ukurannya besar atau makroskopis. Contohnya adalah telur burung onta. Besar kan itu satu sel. Ataupun sel saraf jerapah. Sel saraf jerapah itu ada yang panjangnya hampir lebih dari 1 meter. Unik ya sahabat ya. Nah sahabat juga wajib tahu nih tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Tadi kan secara umum nih. Jadi ada pembahasannya, ternyata beda loh sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaannya di mana ya? Perbedaannya sel hewan dan sel tumbuhan itu ada banyak sebenarnya. Tapi kalau perbedaan itu bisa dilihat dari bentuk, jumlah organel sel, strukturnya dan juga beberapa. Intinya gini sahabat. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang paling mendasar itu adalah pada dinding sel. Sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel. Untuk lebih jelasnya, Mr. Quick akan tampilkan. Berikut adalah tabel daftar lengkap nih. Kalau mau tambah lengkap lagi, cari lagi daftar lengkap perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan untuk lebih mudah dipahami. Sebenarnya masih banyak lagi perbedaannya. Simak sahabat ya, ini adalah tabelnya. Oke, sebelum Mr. Quick mengakhiri penjelasan kali ini, Mr. Quick mau tanya dong. Kira-kira sahabat tahu nggak ya, mengapa pada sel hewan tidak dijumpai dinding sel, sedangkan pada sel tumbuhan ada dinding selnya? Mengapa sahabat? Sahabat bisa tulis di kolom komentar agar sahabat bisa diskusikan bersama dengan rekan-rekan dan sahabat semua dan bersama Mr. Quick juga. Kenapa ya kalau di sel hewan itu tidak dijumpai dinding sel? Oke, Mr. Quick tunggu ya. Nah, berikut adalah ulasan tentang sel sebagai unit terkecil makhluk hidup. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua.